Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, misalkan suatu zat cair ditempatkan dalam wadah berukuran, ya. Jadi suatu zat cair kita tempatkan di dalam wadah berukuran ini, ya, 1,5 meter kali 1 meter, kemudian ya kita kali 0,5 meter. Nah, kemudian fluida ini memiliki massa, ya. Dia punya massa 0,5 ton. Misalkan seperti ini, ya. Nah, kita bisa menghitung massa jenisnya. Ya, dengan menggunakan persamaan massa jenis atau rho sama dengan massa per volume, ya. Nah, massanya 0,5 ton, ya. 0,5 ton ini kita jadikan kilogram, ya. Berarti 500 kilogram. Nah, kemudian dibagi dengan volume. Volumenya berarti 1,5 dikali 1 meter dikali 0,5, ya. 1,5, ya, kali 0,5 dikali 1, ya, meter. Ya. Itu coba dihitung, ya. Ini dapatnya 833, ya. 833,33, ya, kilogram per meter. Ini meter, ya. Meter pangkat 1. Ini meter juga kan, meter, jadi meter pangkat 3, ya. Nah, yang keduanya kita bisa menghitung berat jenis. Berat gamma, ya. Massa jenis dikali gravitasi. Nah, massa jenisnya berapa ini, ya? Masukin angka 833,33 kilogram per meter pangkat 3 kita kalikan dengan gravitasi, ya. Nilainya 10, ya. Kita ambil 10 aja, ya. Meter per sekon pangkat 2. Dapatnya 833, ya. Satuannya Pak, Newton, ya. Per meter pangkat 3. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung gravitasi jenisnya, ya. Jadi SG sama dengan, kita gunakan persamaan yang kedua, ya. Persamaan ini, ya. Ini, ya. Yang ini, ya. SG sama dengan mass jenis dibagi mass jenis H2O pada keadaan STP. Jadi massa jenisnya dibagi dengan massa jenis H2O pada keadaan STP. Nah, kemudian di sini kita masukin angkanya, massa jenisnya 833,33 kilogram per meter pangkat 3. Kita bagi dengan mass jenis H2O pada keadaan STP, ya. Nah, mass jenis H2O pada keadaan STP ini nilainya ini, ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kita bagi dengan
1000 kilogram per meter pangkat 3. Ini kita selesaikan aja ya. Dapatnya berapa? 8 ya? 0 ya? 0,833. Satuannya tidak ada ya, coret ya, karena dia tidak berdimensi. Nah, selanjutnya kita contohkan yang gas ideal. Mungkin di sini aja ya, contoh yang gas ideal. Nah, misalkan kita punya gas di dalam suatu bejana ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Di dalamnya dia punya tekanan, pressure. Misalkan 3 ya. kPa. Nah, kemudian dia punya temperatur 15 derajat Celcius ya. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa massa jenis gas ini ya yang ada di dalam. Nah, kita bisa menggunakan persamaan untuk gas ideal ya. Persamaan ini kita gunakan ya. Massa jenis sama dengan pressure dibagi dengan RT ya. R tetapan gas, T temperatur mutlak. Jadi, massa jenis sama dengan pressure dibagi RT ya. Nah, pressure-nya berapa ini? Pressure-nya P-nya. Pressure-nya adalah 3 kPa ya. Nah, tulis saja sini. 3 kPa ya. kPa. Nah, kita tambahkan dengan tekanan lingkungannya ya. Tekanan lingkungan ini. Nah, tekanan lingkungan ini kan 1 atm ya. Atau 101 ya. Kilonewton per meter pangkat 2 atau istilahnya sama dengan 101 kPa ya. Kita taruh di sini aja lah ya. 101 kilopascal ya. kPa ya. Nah, kita kalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Kemudian dibagi dengan tetapan gas ya. R ini ya. R ini tetapan gas. Jadi kita masukin ke sini angkanya 6,9 ya. Newton meter per kilogram Kelvin ya. Kemudian kita kalikan dengan 15 derajat Celcius ya. 15 derajat Celcius ini kita rubah menjadi satuan Kelvin ya. Jadi 15 plus 273 ya. Di sini tulis 15 plus 273. Nah, hasilnya kita dapatkan 1,26 kg per meter pangkat 3 ya. Nah, ini untuk massa jenis dari gas ya. Jenis gas yang berada dalam wadah tertutup seperti ini ya. Dengan pressure atau tekanan 3 kPa, temperatur 15 derajat Celcius.
Nah, berikutnya kita contohkan untuk yang viskositas. Nah, misalkan kita mau menguji suatu viskositas cairan ya. Misalkan kita punya plat bawah ya. Kita punya 2 buah plat. Seperti ini ya. Nah, kemudian di plat ini kita masukin cairan ya. Cairan yang belum diketahui berapa viskositasnya. Kemudian di atas kita lapisi lagi dengan plat. Nah, kemudian di sini kita ukur berapa ketebalan lapisan ini ya. Kita bisa cari ketebalannya dengan simbol Y ya, ketebalannya. Nah, kemudian plat di atas kita tarik ya, dengan gaya F. Nah, plat di atas punya luasan ya, punya luasan seperti ini. Sama, plat bawah juga pasti punya luasan ya. Nah, misalkan gaya tarik yang kita gunakan ya 50 Newton. Nah, dengan kita tarik 50 Newton ini, maka akan terjadi kecepatan ya. Akan ada kecepatan. Misalkan 5 meter per second ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan ya berapa viskositas cairan yang ada di tengah-tengah plat ini ya, atau di antara 2 plat ini ya, plat 1 yang diam, plat ini yang bergerak. Ya, dengan Y misalkan 0,1 mm ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya. Persamaannya apa? Persamaan ini ya, coba kita lihat persamaan viskositas. Ini. Tegangan geser sama dengan viskositas atau kekentalan dinamik atau mutlak dikalikan dengan gradien kecepatan. Jadi du per dy ya. Coba kita tulis di bawahnya. Ini tegangan geser ya. Sama dengan kekentalan dikalikan du per dy ya. Nah, kemudian tegangan geser ini kita bisa uraikan lah ya menjadi gaya per luas penampang ini kan. Berarti ini ada L, ini ada L ya. Panjang kali lebar ya. Jadi tegangan gesernya bisa kita tulis dengan gaya F per L kali L ya. Atau luas ya. Luas penampang A. Tetap kalikan du per dy ya. Nah, nanti ini bisa kita selesaikan. Ini ya. Ini tinggal dimasukin angkanya. Selesai dia ya. Selesai. Coba kita. Coba. Nah, F-nya berapa? 50 Newton. 50 Newton. Kemudian luas penampangnya berapa? Nanti hitung ini ya. Misalkan di sini ada panjangnya misalkan 1 meter kali 0,5 meter. Berarti luas penampangnya 1 meter kali 0,5 meter. Ya, sama dengan kemudian kekentalannya ya, viskositasnya kali du per dy. Du ini kan kecepatan ya. Kecepatannya berapa di sini? Misalkan 5 meter per second. Terus saja di sini 5 meter per second bagi dengan Y-nya berapa? 0,1 mm. 0,1 mm. Nah, nanti
pada persamaan ini ya, tinggal dikeluarkan nilai ini ya. Keluarkan, ini taruh di depan sini. Nih, ya. Velocitas nanti ini dibalik ya. Tapi hasilnya hitung sendiri ya berapa. Nah, ini untuk contoh yang viskositas.